Ya, jadi Hans Kelsen itu dia seorang pemikir hukum positivis ya. Jadi salah satu mazhab hukum yang berpengaruh atau aliran pemikiran dalam hukum yang berpengaruh salah satunya adalah hukum positivis atau positivisme. Nah, hukum positivis itu dua pemikir terkemuka positivis, ada Hans Kelsen dan ada John Austin. Nah, Hans Kelsen itu, ini saya coba review ya. Hans Kelsen itu dia memperkenalkan konsep mengenai teori hukum murni itu kan. Apa tuh teori hukum murni? Apa inti atau apa esensi konsep atau esensi pemikiran dari teori hukum murni? Jadi teori hukum murni itu intinya gagasan ya, bahwa hukum itu tidak boleh dicampur aduk gitu ya, tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh dicampuri dengan unsur-unsur non hukum, anasir-anasir non hukum. Yang non hukum kan banyak kan, politik, ekonomi, moral, bahkan ya ideologi dan seterusnya. Nah, terkait dengan kajian ilmu perundang-undangan ada relevansi yang kuat atau relevansi yang erat antara konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen atau teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan sistem peraturan perundang-undangan yang kita anut sekarang ya. Nah, dari teori hukum murni itu kemudian muncul konsep yang disebut dengan Stufenbau teori kan, atau teori norma hukum berjenjang, atau Stufenbau des Recht, ada yang bilang gitu ya, atau Stufenbau teori. Jadi norma hukum yang dia berjenjang. Nah, bagi Hans Kelsen, bahwa hukum itu dia adalah jadi hukum itu keberlakuannya itu sangat ditentukan oleh validitas dari hukum itu, gitu ya. Jadi bagi Kelsen, hukum sebagai satu sistem, keberlakuannya sangat ditentukan oleh validitas dari hukum itu. Nah, dari konsep itulah kemudian muncul apa yang kita kenal dengan, atau muncul konsep yang Kelsen perkenalkan dengan istilah nomostatis, sifat nomostatis dari hukum, dan nomodinamis, itu ya. Nah, sifat nomostatis hukum itu apa? Bahwa hukum itu ya statis tetap ya, nomoi hukum.
Jadi sifat tetap dari hukum itu ditentukan oleh, jadi nomostatis itu terkait dengan isinya. Hukum itu kemudian validitas hukum itu ditentukan oleh isinya. Yang dimaksud dengan isi hukum adalah nilai-nilai dasar yang itu memang diakui gitu ya, nilai-nilai itu. Kalau Anda masih ingat, misalnya saya mencontohkan kemarin, misalnya kenapa sampai kita dilarang mencuri? Kenapa ada larangan? Kenapa kita terima tuh larangan mencuri? Kenapa kita terima larangan membunuh? Kenapa perintah larangan mencuri dan membunuh itu valid? Karena ada norma umum yang disebut dengan perlindungan hak asasi, ya kan? Kenapa Anda tidak boleh curi barang milik teman di samping Anda? Karena kita harus menghormati ada hak asasi dia pada barang yang dia miliki itu, yaitu yang kita sebut dengan hak milik. Gitu ya. Kenapa tangan Anda itu tidak boleh kena tubuh teman Anda di sebelah? Karena kita menghormati hak asasi dia ya. Kayak gitu. Nah, nanti di nomostatis itu kemudian ada norma umum yang itu dia menghasilkan norma-norma yang bersifat khusus. Misalnya tadi perlindungan terhadap hak asasi manusia menghasilkan norma khusus seperti dilarang membunuh, dilarang mencuri dan seterusnya. Itu nomostatis. Sedangkan nomodinamis itu berkaitan dengan validitas suatu norma hukum sangat ditentukan oleh bagaimana pembentukannya. Jadi kalau nomostatis isinya, nomodinamis itu berdasarkan pembentukannya. Jadi norma hukum yang jenjangnya di bawah itu valid apabila sumber pembentukannya itu berasal dari norma hukum yang lebih di atas. Atau norma hukum yang lebih di atas itu menjadi sumber pembentukan bagi norma hukum yang di bawah. Jadi norma hukum yang di bawah valid ketika norma hukum yang di atasnya ketika pembentukannya berasal dari norma hukum yang lebih di atas. Dan validitas norma hukum yang di atas tadi itu ditentukan oleh